Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Om NO. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Di sini setelah lama membahas kasus pindah Cirebon, kini ada kabar yang lagi viral. Sebelumnya di sini saya disclaimer dulu ya. Di sini saya tidak mendukung dan tidak memojokkan pihak-pihak tertentu. Nah, jadi baru-baru ini ada lewat di FYP saya itu tentang Agus dan Teh Nopi ya. Nah, terus terlintas dalam kepala saya itu who the fuck is the guest. Nah, apakah kemudian itu menjadikan saya pribadi yang penasaran? Oh, tentu tidak semudah itu kalau buat saya. Nah, jadi saya itu lanjut scroll 5 menit kemudian muncul lagi tuh videonya Agus yang ada soundnya begini nih. Agus sedih banget. Agus sedih banget. Nah, terus saya ngebatin dalam hati ya ngelihat itu, what the hell. Nah, setelah itu muncul semacam dorongan dalam diri ini ya, untuk membuka komentar dan mencari tahu lebih lanjut. Layaknya netizen masa kini kan ada kata pepatah tuh. Nah, from netizen to intelligent. Nah, setelah riset selama 2-3 akhirnya saya tahu tuh permasalahannya. Dan ini opini saya ya. Pasti ini yang kamu cari pertama, siapa sih Mr. A? Nah, kabarnya Mr. A ini atau Mr. Agus ini awalnya adalah korban penyiraman air keras yang bikin publik heboh. Nah, setelah kejadian tragis itu banyak orang baik hati yang ngumpulin donasi buat bantu biaya pengobatannya. Nah, tapi sayangnya salah satu orang baik yang membantunya yaitu Teh Nopi merasa donasi itu gak dipakai sebagaimana mestinya. Nah, dia kan diklaim uang itu dipakai untuk hal lain, nah bukan untuk pengobatan. Nah, Agus ini adalah korban dari JJS, yaitu adalah satu bawahannya yang sakit hati akibat sering ditegur dengan kata-kata tidak pantas. Nah, teguran tersebut dianggap berlebihan oleh JJS yang merasa tidak sepenuhnya bersalah. Nah, kejadian tragis ini terjadi pada tanggal 1 September 2024 dan Agus mengalami luka bakar parah hingga 90% dari tubuhnya. Oke, sampai sini paham kan? Nah, awal mula singkat cerita, Teh Nopi ini dikenal sebagai seorang konten kreator yang memang melibatkan diri untuk membantu orang-orang yang kesulitan, termasuk Mr. A ini atau Mr. Agus. Nah, ini jadi singkat cerita, Teh Nopi ini membantu Agus serta terlibatkan langsung dalam pengelolaan dana donasi itu. Nah, kabarnya dengan bantuan Teh Nopi, Agus ini berhasil mengumpulkan donasi sebesar 1,7 miliar. Nah, gila kan tuh, kan rata-rata UMR Indonesia aja cuma 3 juta. Nah, oke lah. Kembali ke laptop. Nah, donasi ini yang kemudian menjadi titik permasalahan. Nah, Mr. Agus ini menganggap bahwa donasi tersebut sudah menjadi hak miliknya. Nah, sehingga bebas dipergunakan untuk apa aja gitu kan. Termasuklah kabarnya membayar hutang keluarga dan sebagainya. Nah, sedangkan Teh Nopi merasa donasi tersebut seharusnya digunakan untuk pengobatan terlebih dahulu. Nah, dan Teh Nopi selaku pihak yang terlibat merasa dihianati karena tidak ada transparansi sekaligus hal tersebut juga menyangkut nama baik Teh Nopi dan yayasannya. Nah, puncak cerita, Teh Nopi dan Agus ini kemudian dipertemukanlah dalam platform YouTube Deddy Sumargo. Nah, akhirnya diambillah kesimpulan kalau dana tersebut kemudian akan diserahkan ke Teh Nopi untuk dikelola dan dipergunakan sebagaimana tujuan donatur. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, harusnya udah selesaikan, tapi sekali lagi tidak semudah itu. Nah, sebagaimana premis awal, Agus sedih. Nah, tampaknya pihak Mr. Agus ini merasa dirugikan. Oleh karena itu muncullah sosok ternama di dunia perlawyeran, yaitu sang donatur King FA lah yang mencoba untuk membela Mr. Agus ini. Dan kalian tahu kan kelanjutannya, Agus melalui Farhad Abbas menuntut Teh Nopi atas nama pencemaran nama baik. Nah, mungkin inilah kata pepatah, air susu dibalas air tuba. Nah, karena persoalan ini muncullah babak baru di hidup Agus. Nah, sekali lagi guys, intisari dari cerita ini adalah jangan pernah lupa buat menghargai orang-orang yang
udah bantu kita ya. Tanpa mereka kita mungkin belum bisa sampai di titik ini. Coba deh tunjukkan rasa terima kasih itu dengan cara yang asik, bisa lewat ucapan, tindakan kecil, atau bahkan siap bantu mereka balik saat mereka butuh. Nah, menghormati mereka itu bukan cuma soal kata-kata, tapi juga tentang bikin hubungan kita itu makin solid. Jadi jangan sampai luput dari perhatian ya. Nah, untuk donasinya gimana? Bisa balik nggak? Jadi soal donasi itu secara hukum donasinya itu biasanya dianggap sebagai hibah yang nggak bisa diminta balik. Nah, kecuali ada kesepakatan atau syarat tertentu yang mengizinkan pengembalian. Nah, ini karena donasi itu bersifat sukarela. Tapi kalau ada masalah, misalkan dana digunakan untuk hal yang salah, ada kemungkinan untuk meminta kembali. Tapi ini tergantung pada situasi dan bukti yang ada. Dan intinya tetap harus hati-hati dalam memberikan donasi. Jadi siapa yang salah, petisi donasi Agus gimana? Nah, silahkan itu jawab sendiri deh. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Jadi kasus penyiraman air keras yang menimpa Agus Salim itu bukan hanya mengungkapkan kekerasan yang terjadi di masyarakat ya. Nah, tetapi juga memicu isu kontroversial terkait pengelolaan dana donasi. Nah, setelah mendapatkan sumbangan dari masyarakat melalui Teknopi, kan muncul tuh ada tuduhan bahwa Agus menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan yang lain. Nah, bukan untuk perawatan yang seharusnya. Nah, jadi di sini saya akan membahas secara mendalam tentang dugaan penyalahgunaan donasinya, bukan terkait kasus penyiraman air keras ya yang menimpa Agus. Yuk kita bahas. Nah, Agus Salim kan korban penyiraman air keras yang mengalami luka serius. Nah, setelah kejadian tersebut, Teknopi, seorang relawan itu kan mengambil inisiatif untuk menggalang dana guna membantu Agus membiayai perawatannya. Jadi donasi tersebut tuh terkumpul dari banyak orang yang merasa empati terhadap kondisi Agus. Namun dalam perkembangan kasus ini muncul tuduhan bahwa Agus itu tidak menggunakan uang donasi sesuai tujuan awal. Nah, setelah penggalangan dana selesai, Agus dilaporkan menggunakan sisa uang tersebut untuk keperluan pribadi. Nah, yang memicu kemarahan dan kekecewaan di kalangan para donatur tuduhan ini, muncullah pertanyaan tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana donasi. Nah, Teknopi yang berperan sebagai penggagas kampanye donasi untuk Agus melalui media sosial, nah kan dia menjelaskan bahwa dana yang terkumpul akan digunakan untuk biaya perawatan dan rehabilitas Agus. Nah, kampanye ini awalnya kan mendapat dukungan besar dengan banyak orang yang berkontribusi demi membantu korban. Nah, namun setelah donasi terkumpul, muncul pertanyaan tentang penggunaan dana tersebut. Nah, banyak donatur merasa tidak mendapatkan laporan yang jelas dan transparan tentang bagaimana uang tersebut digunakan. Nah, beberapa bahkan mengklaim bahwa Agus itu menghabiskan dana untuk keperluan yang lain, bukan untuk pengobatan. Nah, kasus ini menuntut analisis hukum yang mendalam terkait dengan potensi penyalahgunaan dana donasi. Nah, beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan ya. Nih, 1. Aspek hukum penggalangan dana di Indonesia itu harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang penggalangan dana yang menekankan pentingnya laporan penggunaan dana bagi para donatur. Nah, yang kedua, potensi penyalahgunaan dana jika terbukti bahwa Agus menggunakan dana yang terkumpul untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk pengobatan, maka hal ini dapat mengarah pada beberapa pelanggaran hukum. Nah, Pasal 378 KUHP penipuan, jika Agus berbohong tentang tujuan penggunaan dana dan mengalihkan uang untuk kepentingan pribadi atau yang lain, nah
dia dapat dikenakan pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan. Nah, pelaku dapat dijatuhi pidana jika terbukti merugikan orang lain pasal 374 KUHP ya. Penggelapan jika Agus menguasai uang donasi secara melawan hukum dan tidak menggunakannya sesuai yang dijanjikan, maka dia dapat dikenakan pasal 374 KUHP tentang penggelapan. Yang ketiga, nah, tanggung jawab Teh Nopi, penggalangan dana yang dilakukan oleh Nopi itu jelas memiliki tujuan spesifik, yaitu untuk membantu biaya perawatan Agus. Nah, saat orang-orang menyumbang, mereka melakukannya dengan harapan dana tersebut akan digunakan sesuai dengan tujuan yang dinyatakan. Nah, oleh karena itu ada aspek moral dan etis yang mendasari penggunaan dana tersebut. Nah, meskipun Agus mungkin merasa berhak atas uang tersebut setelah diterima, nah, dia memiliki kewajiban moral untuk menggunakan dana sesuai dengan yang dijanjikan kepada para donatur. Nah, jika dia mengalihkan dana untuk kebutuhan lain, nah ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan oleh para penyumbang. Nah, dari sisi hukum, jika terbukti bahwa Agus menggunakan dana untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk perawatan seperti yang diharapkan para donatur dan juga sebagaimana maksud dan tujuan Nopi dari awal sebagai penggagas donasi, maka dia dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan pasal-pasal tentang penipuan penggelapan. Nah, Teh Nopi sebagai penggagas kampanye juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan dana transparan. Jika ada ketidakjelasan atau kurangnya komunikasi mengenai aliran dana, maka dia juga itu harus mempertanggungjawabkan perannya dalam pengelolaan donasi. Lalu bagaimana reaksi masyarakat? Nah, masyarakat menanggapi isu ini dengan beragam ya. Di satu sisi ada yang tetap mendukung Agus dan merasa bahwa dia adalah korban kekerasan yang harus mendapatkan bantuan. Nah, di sisi lain ada suara-suara kritis yang menuntut kejelasan mengenai penggunaan dana. Nah, media sosial menjadi arena untuk debat publik. Nah, dengan beberapa netizen meminta pertanggungjawaban dari Agus dan menuntut agar dia menjelaskan aliran dana. Nah, jadi kesimpulannya, siapa yang benar dan salah dari analisis di atas, kita bisa menyimpulkan beberapa poin penting tanggung jawab Agus. Nah, Agus sebagai penerima bantuan memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan dana yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, jika terbukti bahwa dia menggunakan uang donasi untuk keperluan pribadi, maka dia bisa dianggap salah secara moral dan hukum. Nah, peran Teh Nopi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. Nah, jika ada bukti bahwa dia tidak memberikan informasi yang jelas atau gagal dalam menyampaikan tujuan penggunaan dana, maka dia pun bisa dianggap bersalah. Yang kedua pihak dalam situasi ini, baik Agus maupun Teh Nopi, tidak sepenuhnya benar atau salah. Namun jika Agus terbukti menyalahgunakan dana, dia akan lebih bertanggung jawab, mengingat dia adalah penerima bantuan yang seharusnya menggunakan dana tersebut dengan bijak. Nah, kasus penyalahgunaan donasi Agus adalah pengingat akan tantangan dalam penggalangan dana di era digital. Solidaritas masyarakat sangat penting, tetapi transparansi dan akuntabilitas juga harus dijaga. Hanya dengan pendekatan yang etis dan sesuai dengan hukum, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Mudah-mudahan Agus cepat sembuh ya. Baik teman-teman, saya Om NO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.